Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Fauziah Nur dengan NIM 195100080. Di sini saya beserta rekan-rekan akan menjelaskan sedikit tentang materi kurikulum Merdeka Belajar. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Prayitno, NIM 195100037 dari kelas B1. Konsep kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif dari Menteri kita saat ini, yang bertujuannya ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana yang happy. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Merdeka Belajar itu bahwa proses pendidikan harus menciptakan suasana yang membahagiakan. Merdeka Belajar itu bahagia buat siapa? Yaitu bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, dan bahagia untuk semua orang. Konsep dari Merdeka Belajar itu sendiri, belajar yaitu belajarnya secara menyeluruh, secara holistik, satu sama lain saling mengisi serta dibutuhkan suasana belajar yang dimana peserta didik berhak berinovasi dari sisi manapun. Peserta didik sebagai pribadi dan subjek belajar utama, guru mengarahkan tujuan dengan kondisi anak. Guru menggunakan aneka macam metode dan pendekatan yang cocok dengan pribadi peserta didik. Merdeka Belajar tidak menyusahkan guru, peserta didik, dan orang tua. Guru harus berani menerapkan Merdeka Belajar. Strategi pembelajaran yang memerdekakan menekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan proses pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan atau pandangan siswa. Aktivitas belajar lebih menekankan pada keterampilan berpikir kritis, analisis, membandingkan, generalisasi, memprediksi, dan menyusun hipotesis. Pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran yang memerdekakan menekankan pada proses penyusunan makna secara aktif yang melibatkan keterampilan terintegrasi dengan menggunakan masalah dalam konteks nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Latifah Al-Fatihah, NIM 195100072. Saya dari kelompok 1, kelas B1 2019, Pendidikan Matematika. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMP. Sebagai agen pembelajar, guru melakukan fungsi merencanakan, melaksanakan, menilai, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran. Guru sebagai agen selalu melakukan pembaharuan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang disesuaikan dengan dinamika peserta didik. Untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, tidak lepas dari peran sistem pendidikan di Indonesia. Berbagai macam gebrakan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari perubahan kurikulum sampai dengan meningkatkan mutu guru sebagai pendidik. Kurikulum yang sudah berlaku di berbagai sekolah, kurikulum yang mulai berlaku di berbagai sekolah SMP di Indonesia adalah kurikulum Merdeka Belajar. Mengapa harus Merdeka Belajar? Merdeka Belajar bukan sekadar jargon. Penerapannya di dalam kelas dapat dilakukan pada lintas kelas dan lintas mata pelajaran. Untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, bangsa Indonesia harus berbenah dalam sistem pendidikan yang baru. Pada acara rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019, Bapak Nadiem mengungkapkan ada 4 program pembelajaran nasional. 4 program itu sebagai kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar. Program-program itu adalah yang pertama, USBN diganti menjadi ujian, assessment. Dan yang kedua, tahun 2021, ujian nasional diganti
Yang ketiga, RPP dipersingkat, dan yang keempat adalah zonasi PPDB lebih fleksibel. Perbedaan konsep kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dan di perguruan tinggi. Perbedaan dalam kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dan di perguruan tinggi adalah di mana seorang siswa memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat penyelesaian, yaitu siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintahan menghapus penilaian ujian nasional dan menggantinya menjadi penugasan dan portofolio. Fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dalam bentuk proyek mata pelajaran dari sekolah. Proses ini penting bagi para peserta. Di perguruan tinggi ada 4 kebijakan kampus merdeka. Yang pertama yaitu pembukaan program studi baru, yaitu memberikan otonomi pendirian prodi baru kepada perguruan tinggi. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu perguruan tinggi negeri badan hukum. Kemdikbud memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi negeri atau PTN, Badan Layanan Umum atau BLU, dan Satuan Kerja atau Starker untuk menjadi PTN Badan Hukum PTN BH. Begitu ya. Udah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Indikator kinerja utama kurikulum Merdeka Belajar diantara lain: yang pertama yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kedua yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Yang ketiga, dosen berkegiatan di luar kampus. Yang keempat yaitu praktisi mengajar di dalam kampus. Yang kelima yaitu hasil bekerja dosen dipakai di masyarakat. Yang keenam yaitu program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Yang ketujuh, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Yang kedelapan yaitu program studi berstandar internasional. Pembahasan kedua yaitu tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum Merdeka Belajar. Dalam pembahasan RPP kurikulum Merdeka Belajar dapat disimpulkan bahwa format RPP yang sudah dibuat oleh guru sebelumnya bisa dipakai atau dimodifikasi sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Sistem penilaian pada pembelajaran matematika SMP pada kurikulum Merdeka Belajar. Prosedur penilaian pembelajaran hendaknya dibuat sederhana dengan tetap memperhatikan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Lalu, penilaian pembelajaran juga dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan 3 bentuk penilaian pada abad 21, seperti assessment for learning, assessment as learning, and assessment of learning. Untuk assessment for learning yaitu suatu jenis evaluasi yang disajikan di tengah program pengajaran yang mempunyai fungsi untuk memantau atau memonitor untuk dapat mengetahui kemauan belajar siswa dalam kesehariannya pada proses kegiatan belajar mengajar demi memberikan suatu umpan balik baik pada siswa maupun seorang guru. Pendekatan ini melahirkan penilaian yang formatif. Lalu, assessment as learning merupakan suatu metode pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Pendekatan ini menghasilkan metode penilaian diri. Untuk assessment of learning adalah penilaian yang pelaksanaannya itu dilakukan pada akhir tahun atau akhir program, atau lebih spesifiknya penilaian yang dilakukan pada akhir semester di akhir tahun. Jadi tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yaitu seberapa jauhkah tujuan-tujuan kurikuler
yang berhasil dikuasai oleh para peserta didik, dan penilaian ini pun dititik beratkan pada penilaian yang berorientasi kepada produk, bukan kepada sebuah proses. Pendekatan ini menghasilkan penilaian sumatif. Berdasarkan yang telah diuraikan, yang telah dijelaskan, maka perbedaan dari ketiga pendekatan asesmen tersebut terletak pada tujuannya. Ulangan harian, pengajaran remedial, dan pengayaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar. Analisis hasil penilaian oleh pendidik adalah kegiatan menganalisis hasil penilaian ulangan harian menggunakan acuan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu KKM. Analisis hasil penilaian oleh satuan pendidikan adalah kegiatan menganalisis hasil penilaian yang meliputi kegiatan menentukan nilai akhir untuk setiap mata pelajaran yang diperoleh dari akumulasi nilai ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan penugasan. Analisis hasil penilaian oleh pemerintah adalah kegiatan menganalisis hasil ujian nasional setiap satuan pendidikan untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, pembinaan, dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan yang dilakukan dapat kita urutkan sebagai berikut. Setelah tes diujikan dan hasil tes tersebut dilakukan penyekoran sesuai dengan pedoman penyekoran yang telah dirumuskan terlebih dahulu, maka sampailah pada inti pokok kegiatan penilaian, yaitu penentuan nilai, kemudian melihat informasi yang dapat diperoleh untuk pengambilan keputusan. Nah, disinilah kita melaksanakan atau melakukan analisis hasil ulangan. Dan setelah dianalisis, ternyata untuk nilai siswa yang masih di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal dilanjutkan dengan pengajaran remedialan atau perbaikan nilai. Dan sedangkan untuk siswa yang nilainya sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal bisa dilanjutkan dengan pengayaan, yaitu bertujuan untuk mengoptimalkan penguasaan materi pelajaran. Keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar menurut kelompok kami. Yang pertama, memudahkan proses belajar mengajar serta meningkatkan pemahaman bagi peserta pendidik. Yang kedua, lebih meningkatkan kemampuan antara siswa dengan guru dan guru dengan siswa, mempermudah proses dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, lebih efisiennya waktu dalam pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan guru dan siswa dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang diadakan secara online. Dan yang kelima, kebebasan dalam proses belajar mengajar sehingga siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, analisis, membandingkan, generalisasi, memprediksi, dan menyusun hipotesis. Dan untuk kelemahan dari kurikulum Merdeka Belajar menurut kelompok kami yaitu kurangnya biaya bagi anak-anak yang kurang mampu dan kurang pemahaman bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar. Yang kedua, kurangnya sosialisasi bagi siswa yang berada di ekonomi bawah, masih banyaknya kekurangan dalam fasilitas penunjang pembelajaran. Yang ketiga, tertinggalnya informasi dan teknologi bagi siswa dan guru yang baru mengenal teknologi dan siswa di kelas ekonomi atau pemukiman yang cukup jauh dari kata baik. Yang keempat, pada saat ini kurikulum Merdeka Belajar belum sepenuhnya dipakai oleh semua instansi. Pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Matematika SMP pada kurikulum Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan kebijakan Merdeka Belajar bahwa RPP perlu disederhanakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran atau tema,
yang ketiga kelas dan semester, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu, yang keenam tujuan pembelajaran, yang ketujuh kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang kedelapan materi pembelajaran, yang kesembilan metode pembelajaran, yang ke-10 media pembelajaran, yang ke-11 sumber belajar, yang ke-12 langkah-langkah pembelajaran, yang ke-13 penilaian hasil pembelajaran. Kini ke-13 komponen tersebut disederhanakan menjadi 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian pembelajaran (assessment). Sedangkan komponen yang lain hanya bersifat sebagai pelengkap. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.